Halo, salam jumpa, salam persaudaraan. Pertemuan kita kali ini masih melanjutkan percakapan kita tentang sifat-sifat khas dari iblis. Kita kali lalu sudah katakan bahwa salah satu sifat khas iblis ialah sombong. Yang kedua ialah suka menggoda. Yang ketiga ialah suka menguasai. Dan sekarang kita perbincangkan lagi ialah iblis suka sekali memecah belah, bahkan rusak persatuan dan kesatuan yang dibangun oleh manusia. Saudara, iblis tidak suka pada persekutuan. Iblis tidak suka pada persatuan. Iblis tidak suka pada persaudaraan atau persahabatan. Karena dalam persahabatan itu ada kasih yang sebetulnya ciri khas dari Allah sendiri. Yang iblis suka ialah kebencian, dendam, iri hati. Karena apa? Melalui dendam, melalui iri hati, melalui kebencian, orang bisa bersaing satu sama lain. Orang bisa bentrok satu sama lain untuk masuk kepada kehancuran. Hebatnya orang kalau orang saling menuduh, orang saling berantem, orang saling bersaing secara tidak sehat, orang saling menghancurkan, baru bagus menurut cara pandang iblis. Kita berikan contoh pada Alkitab. Lihat saja bagaimana keluarga Adam dan Hawa. Keduanya waktu masih ada dalam lindungan dengan Tuhan Allah, waktu keduanya masih kerjasama dengan Tuhan Allah, betapa harmonis keduanya itu. Adam dan Hawa itu sayang menyayangi, kasih mengasihi. Karena apa? Tetap taat setia kepada Tuhan Allah. Tetapi pada saat iblis datang dalam mulut ular itu menggoda keduanya, dan pada saat Hawa Adam mendengarkan jebakan iblis, yang terjadi ialah hilanglah cinta itu. Waktu Tuhan Allah datang, Tuhan tanya, bagaimana keadaan saudara? Karena mereka sudah dikuasai iblis, maka yang terjadilah mereka saling tuduh menuduh. Hawa tuduh ular bahwa ular sudah mampu untuk menguasai diri dia. Akhirnya dia makan buah dari pohon terlarang itu. Juga Adam juga mulai menuduh Hawa. Hawa sudah menjebak aku. Hawa sudah membuat saya makan dari buah pohon terlarang itu. Mereka berdua saling tuduh menuduh. Keharmonisan hilang lenyap. Karena apa? Iblis memenangkan mereka berdua. Saudara, itulah pilihannya iblis. Memang bukan cuma kita suci, tetapi juga dalam kenyataannya sekarang ini juga hal yang sama terjadi bagi para keluarga, bagi para persekutuan doa, entah karismatik atau KTM atau K2, persekutuan doa lainnya yang dibangun oleh manusia. Terjadi hal yang sama, bentrokan oleh karena apa? Campur tangan iblis. Kita lihat saja pada keluarga. Pada waktu awal perkaunan, bagus, saling menyayangi, saling memperhatikan, saling tolong menolong. Kasih tidak pernah terpadamkan. Tetapi sesudah 5, 6, 7 tahun, dan pada saat iblis melihat betapa harmonisnya rumah tangga ini, dia mulai pasang strategi baru. Iblis mulai mencari akal-akal jalan keluar untuk menghancurkan keluarga yang kelihatannya harmonis satu sama lain. Apa caranya?
Dia gunakan pihak ketiga. Entah laki-laki, entah perempuan. Lalu kemudian mulai SMS kepada istri. Mengatakan bahwa hei hati-hati ya karena suamimu sudah berselingkuh. Dia mulai SMS kepada suami mengatakan apa hati-hati. Kau jangan merantau, cepat pulang. Karena istrimu sudah berselingkuh dengan laki-laki lain. Luar biasa kelihayan kepintaran iblis menjebak keluarga ini dengan kebohongannya melalui pihak yang ketiga itu. Saudara, bila suami tidak gunakan cara Tuhan Allah dengan kasih yang dia miliki, hancurlah keluarga itu. Kalau ada kasih, di situ ada dialog, ada komunikasi. Kalau ada kasih, suami tanya dulu apakah benar SMS ini. Kalau ada cinta, istri tanya dulu apakah benar SMS ini. Tetapi bila mereka dikuasai oleh iblis, maka masing-masing mulai saling tuduh menuduh. Itulah kemenangan dari iblis itu sendiri. Bukan main saudara-saudara sekalian. Makanya hati-hati Bapak Ibu kalau ada orang SMS yang negatif tentang istrimu atau juga tentang suamimu. Tanyakan lebih dahulu, jangan sampai ada tipu oleh pihak yang ketiga. Saudara, bukan cuma itu. Kelompok persekutuan doa, hati-hati Bapak Ibu sekalian. Kadang-kadang kalian begitu bagus akrab, datang berdoa bersama-sama, memanggil teman, datang bersekutu bersama-sama. Iblis membaca bagaimana keharmonisan, kedamaian antara kelompok ini. Maka dia mulai masuk merongrong persekutuan ini dengan apa? Cara apa? Menanamkan kesombongan, menanamkan iri hati, kebencian pada pihak orang lain. Dia buat apa? Dia akan tanamkan pada salah satu anggota. Hei, kenapa kau tidak pernah tampil? Kenapa cuma mereka yang tampil? Kamu rupanya tidak dipakai ya? Kamu rupanya tidak mampu ya? Maka muncullah rasa tidak sehat lagi pada diri orang bersangkutan. Lalu mulai mundur dan mundur pada kelompok persekutuan doa itu. Atau mulai membentuk kelompok baru untuk bersaingan antar kelompok. Ini yang terjadi karena iblis campur tangan. Hati-hati Bapak sekalian. Karena itu kalau memang misalnya dalam kelompok ada mulai goyang-goyang, ingat baik-baik, jangan kita dimenangkan oleh iblis. Karena iblis tidak mau kita bersatu hati, bersekutu antar kita, tetapi juga untuk memuliakan Tuhan Allah. Bukan cuma itu, juga dalam bangsa kita. Orang yang suka mengkritik tanpa jalan keluar. Hati-hati. Saudara, ada beda besar antara orang yang suka kritik dan kritis. Beda kritik dan kritis. Bedanya di mana? Orang kritis itu dia akan melihat di manakah hal positif, tapi juga di manakah hal negatif. Yang positif dia katakan kembangkanlah positif ini. Tetapi yang negatif dia bilang perbaikilah ini. Dia menyampaikan dengan punya tujuan baik. Supaya apa? Maju bersama-sama tanpa punya landasan dendam sebagainya. Orang kritis itu melihat keseluruhan untuk maju bersama-sama. Yang kurang baik kita perbaiki. Tapi dia bilang secara sopan santun kepada orang lain yang punya hak melakukan itu. Tapi kalau orang kritik itu tidak pernah melihat hal yang positif. Cuma lihat yang negatif dan itu dibesarkan. Di mana-mana
dia menceritakan negatif orang itu. Di mana-mana dia menyampaikan tentang negatif orang itu. Padahal banyak hal positif juga dia perbuat. Tapi orang kritik tidak pernah melihat hal yang positif itu. Itulah yang iblis pakai untuk merongrong kesatuan dan persatuan. Maka dari itu, hai orang-orang yang suka kritik, hati-hati. Jangan sampai kau iblis pakai untuk merusak kesatuan persatuan, tapi juga untuk menghancurkan pribadimu dan keluargamu, bahkan kelompokmu. Saudara, betapa liarnya iblis pada masa kini. Bukan cuma itu, tapi kita juga lihat hal lain. Para pewarta, orang yang dianggap mestinya berbicara yang baik tentang kehendak Tuhan Allah, ada kelompoknya yang mendengarkan pengajarannya. Seorang pewarta, dia mestinya punya kemauan baik untuk menyampaikan isi ajaran agama itu demi peningkatan kualitas iman para pendengar. Pewarta yang baik akan menjabarkan, memperbincangkan tentang ajaran agamanya dengan tujuan supaya para pendengar mendengar baik-baik, lalu meningkatkan kualitas imannya, bahkan juga kualitas hidupnya sebagai orang yang percaya kepada Allah. Tetapi sekarang bukan begitu. Ada juga yang dengan punya sikap lain. Dia mengumpulkan orang-orang, kemudian dia berbicara tentang pewartaan, tapi sebenarnya bukan pewartaan tentang ajaran agama, melainkan kesempatan menjelekkan agama orang lain. Bukan main. Para pendengarmu itu adalah orang-orang yang seagama dengan kau, maka mestinya kau hantar mereka untuk memuliakan Tuhan Allah dan ubah perilaku kalau memang tidak cocok sebagai manusia warga negara yang berbangsa dan bertanah air. Tetapi kalau pewarta kuasa iblis, apa yang terjadi? Dia pakai kesempatan untuk menjelek-jelekan agama yang lain, dan disitulah kehancuran terjadi. Bangsa kita ini majemuk, saudara sekalian. Macam-macam budaya, macam-macam suku, macam-macam pola berpikir, dan macam-macam agama. Karena itu demi kesatuan bangsa kita, hendaklah wartakan tentang ajaran agamamu. Dan para pendengar yang mau mengubah akhlaknya atau juga semakin percaya sesuai agama yang dianut. Tetapi kalau mulai kesempatan untuk menjelekkan agama orang lain, menjelekkan ajaran orang lain, menjelekkan agama orang lain, bahaya. Disitulah iblis tepuk tangan. Karena apa? Anda iblis pakai untuk menghancurkan persatuan bangsa yang selama diperjuangkan demi pencapaian kesejahteraan bangsa untuk seluruh bangsa. Saudara, kita para pewarta hati-hati. Karena apa? Mulut kita itu akan buat orang betul-betul berubah, ataukah juga buat orang-orang bisa hancur akhlak sama seperti iblis. Karena apa? Kita salah bawa ajaran kita. Maka dari itu yang diharapkan ialah pertama, tanamkanlah dalam dirimu kesukaan untuk berbuat yang baik, sehingga dimanapun kita berada selalu hal positif yang kita berbuat, sehingga kita menjadi berkat untuk orang-orang lain. Yang kedua, kalau berpikir dan bertindak ternyata merusak persatuan dalam keluarga, dalam persekutuan doa, atau juga dalam bangsa, hendaklah batalkan itu. Oleh karena apa? Ternyata kalau negatif yang terjadi itu cara berpikir iblis. Bila ternyata niat kita tidak baik, bila ternyata akhirnya yang jelek yang diperbuat, bila ternyata akhirnya merusak persatuan dan kesatuan antar kelompok dalam keluarga bangsa, lepaskanlah cara itu. Karena apa? Itu bukan punya Tuhan,
tetapi itu punya iblis yang sudah diteramkan dalam diri kita dengan pengusahaan persaudaraan yang dibangun selama ini. Karena itu, bertobatlah. Hendaklah perbaikilah pribadimu, perbaikilah pola pikirmu, dan perbaikilah cara pandangmu, supaya hanya baik yang kita buat demi kemajuan bangsa kita, kemajuan keluarga kita, kemajuan persekutuan kita, atau kemajuan kita semua. Sampai jumpa lagi.